Selamat siang rekan-rekan semua dan Ibu dosen. Kami dari kelompok 8, saya Anton Kia 857113081 bersama rekan saya Miss Deswita Davi Isa dengan nomor NIK 857112975. Kami akan mempresentasikan modul 8 kurikulum sekolah dasar. Kami dari kelompok 7. Modul 8 perspektif pendidikan, kegiatan pembelajaran 1, hakikat kurikulum sekolah dasar. A. Pendudukan kurikulum dalam pendidikan. Salah satu karakteristik pendidikan formal adalah rancangan pendidikan atau kurikulum tertulis. Dengan adanya kurikulum, pendidikan di sekolah berlangsung secara terencana, sistematis, dan disadari. Apakah itu kurikulum? Kurikulum merupakan suatu seperangkat, rencana, dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19. Berikutnya, komponen-komponen dalam kurikulum ada 4, yaitu 1. Tujuan, 2. Materi, 3. Kegiatan, 4. Evaluasi. B. Prinsip-prinsip dalam mengembangkan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum menurut Sukmadinata: 1. Adanya relevansi, adanya fleksibilitas, efisiensi, efektivitas, dan berkesinambungan. C. SKL dan karakteristik mata pelajaran di SD. Dalam KTSP, tujuan pendidikan dinyatakan dalam SKL atau Permen Nomor 23 Tahun 2006. SKL siswa SD ada 17. Yaitu SKL itu standar kelulusan siswa. 1. Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak. 2. Mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. 3. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku di lingkungan. 4. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya. 5. Menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif. 6. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif dengan bimbingan guru. 7. Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya. 8. Menunjukkan kemampuan dalam memecahkan masalah sederhana di kehidupan sehari-hari. 9. Menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial di lingkungan sekitar. 10. Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan. 11. Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah air Indonesia. 13. Menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya lokal. 13. Menunjukkan kebiasaan untuk hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu yang positif. 14. Berkomunikasi secara jelas dan santun. 15. Bekerja sama dalam kelompok, tolong-menolong, dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya. 16. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis, serta menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung. Standar kompetensi lulusan atau SKL dan karakteristik mata pelajaran di SD.
Standar kompetensi lulusan dan karakteristik mata pelajaran perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum karena standar kompetensi lulusan dan karakteristik mata pelajaran memberikan panduan bagi pengembang kurikulum dalam merumuskan kemampuan yang diharapkan dikuasai oleh peserta didik serta dalam merancang pengalaman belajar dan mengorganisasikan materi yang harus diberikan untuk mencapai kemampuan yang telah ditetapkan. Kurikulum dikembangkan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Di dalam KTSP, tujuan pendidikan dinyatakan dalam standar kompetensi lulusan atau SKL. Tujuan pendidikan dasar adalah yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lanjut. Berkenaan dengan penguasaan peserta didik terhadap kompetensi lulusan dan penekanan pada pengembangan kemampuan, maka kurikulum dan pembelajaran yang dikembangkan di SD hendaknya ditekankan pada pembentukan hal-hal berikut. Menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006. Satu adalah kemelek wacanaan atau literasi, yaitu pemahaman peserta didik dalam memahami gagasan lingkungannya. Dua, kemampuan komunikasi, yaitu kemampuan peserta didik dalam memahami gagasan di lingkungannya. Tiga, kemampuan memecahkan masalah atau problem solving, yaitu kemampuan peserta didik dalam merasakan ada masalah, mengidentifikasi masalah, mencari informasi untuk memecahkan masalah, menggali alternatif pemecahan masalah, serta memilih alternatif yang paling baik. 4. Kemampuan bernalar atau reasoning, kemampuan peserta didik dalam menggunakan logika dan bukti secara sistematis dan konsisten. Selanjutnya, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pembelajaran PKN di SD hendaknya mengembangkan kemampuan peserta didik dalam 1. Memahami dan menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 2. Melibatkan diri dalam komunikasi sosial kultural sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 3. Mengambil prakarsa dan turut serta dalam memecahkan masalah sosial kultural kewarganegaraan di wilayahnya masing-masing. 4. Berpikir secara kritis dan bertanggung jawab serta berpartisipasi aktif dalam berkehidupan demokrasi konstitusional. Dengan demikian, PKN di SD bertujuan mendewasakan peserta didik sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, dan komponen bangsa Indonesia. Mata pelajaran pendidikan bahasa Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia pada dasarnya diarahkan 1. Untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, baik secara formal maupun informal. 2. Pada pembentukan kesadaran dan kemampuan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara dalam bahasa Indonesia, serta menyesuaikan perilaku dengan pemahaman dan kesadaran tersebut, sehingga memungkinkan terbentuknya kemampuan bernalar dengan akal sehat, dan bukti secara sistematis dan konsisten untuk sampai pada kesimpulan. Penguasaan kemampuan berbahasa Indonesia berpengaruh terhadap kemampuan peserta didik dalam berbagai mata pelajaran, karena bahasa Indonesia merupakan alat untuk menguasai berbagai bidang ilmu. Selanjutnya adalah mata pelajaran matematika. Pembelajaran matematika di sekolah dasar hendaknya mengembangkan kemampuan peserta didik dalam 1. Memahami dan menyadari keterkaitan antara konsep-konsep matematika dan masalah-masalah yang ada di dunia nyata. 2. Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang tepat, sistematis, dan logis. 3. Menyelesaikan masalah-masalah dengan pikiran yang kritis dan cara-cara kreatif. 4. Bernalar secara baik. 5. Memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan nyata nilai-nilai yang terkandung dalam matematika. Selanjutnya, kurikulum mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Secara umum,
IPA adalah pengetahuan tentang gejala alam yang dapat diidentifikasikan sebagai cara berpikir untuk memahami alam semesta. Cara melakukan investigasi dan ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari suatu penyelidikan. IPA sebagai suatu cara berpikir merupakan aktivitas manusia yang ditandai dengan proses berpikir yang menggambarkan keingintahuan untuk memahami fenomena alam. IPA sebagai cara melakukan investigasi merupakan gambaran pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menyusun pengetahuan yang dikenal dengan metode ilmiah. Untuk slide berikutnya, saya persilakan rekan saya, Ms. Deswita, untuk melanjutkan presentasi berikutnya. Terima kasih, Bapak Anton. Boleh bantu diperbesar dulu layarnya, Pak? Baik. Baik, saya lanjutkan. Kameranya boleh, Pak? Soalnya saya nggak ke spot. Boleh ditutup dulu, Pak? Halo. Pak, boleh bantu kameranya, Pak? Kameranya di Renis. Kameranya soalnya saya belum masuk. Baik, kami lanjutkan. Mohon maaf sebelumnya karena ada sedikit gangguan. IPA sebagai ilmu pengetahuan merupakan hasil kreativitas para ilmuwan secara berabad-abad dalam bentuk penemuan yang dikumpulkan dan disusun secara sistematis. Next. Penekanan kurikulum dan pembelajaran IPA di SD. 1. Pengembangan kemelekwacanaan, kemampuan berkomunikasi, pemecahan masalah, dan penalaran. Mata pelajaran IPA di SD memperhatikan hal-hal berikut. 1. Kemampuan memahami dan menyadari gejala alam di lingkungan. 2. Kemampuan menyampaikan informasi. 3. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. 4. Kemampuan menjelaskan pola-pola gejala alam di lingkungan kehidupan peserta didik melalui observasi dan eksperimen. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. IPS di SD diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik sebagai warga negara yang menguasai 1. Ilmu pengetahuan atau knowledge, 2. Keterampilan atau skill, 3. Sikap atau attitude, 4. Nilai atau values yang dapat digunakan sebagai 1. Kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi atau sosial, kemudian kemampuan mengambil keputusan dan partisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat agar menjadi warga negara yang baik. Pengembangan kemampuan dasar pada pembelajaran IPS di SD. Kemampuan memahami berbagai fenomena sosial, komunikasi sosial, pemecahan masalah atau problem solving, dan juga biasakan diri peka, tanggap, dan adaptif, tetapi tetap kritis terhadap lingkungan sekitar menuju kehidupan sejahtera dan harmonis dalam kebinekaan. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang perspektif pendidikan SD, kegiatan pembelajaran 2 tentang karakteristik mata pelajaran di sekolah dasar. Hakikat KTSP menurut Undang-Undang Nomor 20/2009 tentang Sisdiknas, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran
serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. KTSP merupakan kurikulum yang bersifat desentralistik karena dikembangkan oleh satuan pendidikan. Namun harus mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan secara nasional oleh BSNP. KTSP itu sendiri terdiri dari 1. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, 2. Struktur dan muatan kurikulum KTSP, 3. Kalender pendidikan, dan 4. Silabus. Tujuan pendidikan di SD. Tujuan pendidikan di SD adalah meletakkan dasar berupa kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, keterampilan untuk hidup mandiri, dan mengikuti pendidikan lanjut. Struktur dan muatan kurikulum di SD meliputi 5 kelompok mata pelajaran, yaitu 1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, 2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, 3. Kelompok mata pelajaran IPTEK atau ilmu pengetahuan teknologi, 4. Kelompok mata pelajaran estetika, dan yang kelima kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Aspek-aspek yang harus tercantum dalam struktur dan muatan yaitu mata pelajaran, alokasi waktu, dan masing-masing mata pelajaran harus sesuai dengan standar isi. Muatan lokal disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah. Kegiatan pengembangan diri memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat, minat yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Pengaturan beban mengajar, 1 jam pelajaran ditetapkan 35 menit. Ketuntasan belajar, kriteria ideal ketuntasan belajar tiap indikator adalah 75%. Kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup dikembangkan pada tiap mata pelajaran. Dan yang terakhir, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Kalender pendidikan. Setiap sekolah mengemukakan kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, dan kebutuhan peserta didik. Silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup SK, KD, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau alat atau bahan belajar. Latar belakang KTSP, pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan merupakan realisasi dari kebijakan pemerintah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas. Landasan fisiologis dan teoritis yang melatar belakangi pengembangan KTSP yaitu kurikulum harus dimulai dari lingkungan terdekat, harus mampu melayani pencapaian tujuan pendidikan nasional dan satuan pendidikan, dan yang berikutnya adalah proses pengembangan kurikulum harus bersifat fleksibel. Prosedur pengembangan KTSP menurut BSNP, pengembangan kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Berpusat pada potensi, pengembangan, kebutuhan peserta didik, dan lingkungan. 2. Beragam dan terpadu. 3. Tanggap terhadap IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni. 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 5. Menyeluruh. 6. Belajar sepanjang hayat. 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah. Langkah-langkah penyusunan KTSP terdiri dari mengidentifikasi SI dan SKL, menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan, menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan KTSP di SD, yaitu tim penyusun yang terdiri dari guru dan kepala sekolah, komite sekolah, narasumber atau ahli kurikulum dan pembelajaran, dinas pendidikan, dan pihak lain yang terkait. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Saya kembalikan ke Bapak Anton untuk menutup. Baik, terima kasih Ibu Desita.
Demikianlah paparan dari kelompok kami, kelompok 7, tentang modul 8, kurikulum sekolah dasar dengan satuan KTSP. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua dan juga untuk Ibu dosen. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan selamat siang. Terima kasih.